Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Wajidi Junaid dengan NIM 240209500054. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang dimana itu yang saya akan jelaskan itu penilaian formatif. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan saat proses pembelajaran masih berlangsung, bukan menunggu sampai ujian akhir. Penilaian ini dipakai untuk apakah siswa sudah paham materi atau masih mengalami kesulitan. Dengan adanya penilaian formatif, guru bisa langsung tahu kondisi belajar siswa dan segera melakukan perbaikan, baik dari cara mengajar maupun dari pemahaman siswa itu sendiri. Jadi proses belajar tidak berhenti hanya pada penyampaian materi, tapi juga terus dipantau perkembangannya. Nah, tujuan utama penilaian formatif adalah membantu siswa belajar dengan lebih baik. Penilaian ini memberikan umpan balik secara langsung, sehingga mahasiswa atau siswa tahu bagian mana yang sudah benar dan mana yang masih perlu diperbaiki. Penilaian formatif juga tidak selalu berbentuk angka, bisa berupa komentar, saran, atau diskusi singkat. Dari sisi guru, penilaian ini sangat membantu untuk menyesuaikan metode pembelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Contoh penilaian formatif bisa berupa tanya jawab setelah penjelasan materi, kuis singkat, dan tugas kecil. Misalnya guru meminta siswa menjelaskan kembali materi dengan kata-kata sendiri atau membuat latihan sederhana. Dari hasil tersebut, guru bisa langsung memberikan komentar dan arahan. Dengan cara ini, pembelajaran jadi lebih santai, interaktif, dan kesalahan bisa diperbaiki dari awal harus menunggu. Baik, saya Hel Anwar dengan NIM 240209500048 akan melanjutkan materi dari teman saya, di mana materi yang akan saya jelaskan adalah materi evaluasi sumatif. Di mana materi evaluasi sumatif ini adalah metode penilaian dilakukan pada suatu akhir periode pembelajaran, seperti halnya seperti semester atau tahun ajaran, di mana untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran dan memberikan nilai akhir. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran selama ini secara komprehensif, bukan perbaikan proses, melainkan ini sebuah akuntabilitas yang dimana fokus pada menilai hasil akhir, kinerja atau pemahaman suatu siswa, murid, atau mahasiswa pada saat materi selesai. Jadi waktunya itu dilakukan di siklus akhir pembelajaran. Contohnya ujian akhir semester, ujian akhir sekolah, atau proyek akhir, di mana guru atau dosen akan menilai hasil akhir dari suatu pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi hasil dari evaluasi sumatif ini adalah berupa skor atau nilai angka yang digunakan sebagai keputusan dari seorang pendidik, seperti kelulusan, kenaikan kelas, atau semisalnya sertifikasi. Mungkin cuman itu yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hai teman-teman, saya Muhammad Faryasari. Jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa sebuah proses pembelajaran itu sering dikaitkan dengan evaluasi pembelajaran, dan di mana semua orang ketahui bahwa evaluasi pembelajaran itu yang berkaitan dengan nilai atau pemberian sebuah makna dari sebuah angka. Tapi yang jarang orang ketahui bahwa ada sebuah evaluasi pembelajaran, yaitu evaluasi diagnostik. Nah, kalian sudah tahu nggak sih apa itu evaluasi diagnostik?
Jadi, evaluasi pembelajaran diagnostik adalah sebuah evaluasi yang dimana kita tidak hanya mengetahui seberapa tinggi sih nilai siswa tersebut, tapi juga kita harus mengetahui apa sih penyebabnya dan apa sebab akibat dari proses pembelajaran tersebut. Mau hasilnya baik, mau juga hasilnya buruk, itu kita harus ketahui apa yang bisa menyebabkan hal itu terjadi. Terkadang, evaluasi pembelajaran ini sering dilakukan pada awal pembelajaran atau pada proses pembelajaran itu berlangsung, supaya kita juga mengetahui sebagai tenaga pendidik perlakuan apa yang harus kita lakukan dan pendekatan apa yang cocok bagi siswa tersebut. Jika dianalogikan, saya adalah seorang dokter dan siswa saya selaku pasien. Saya nggak akan memberikannya obat kalau saya belum ketahui apa keluhannya, dan saya nggak akan memberikan perlakuan tanpa saya ketahui apa yang dia alami. Contohnya dalam sebuah kelas, ada satu siswa yang tidak mengerjakan soal matematika, atau ada satu orang siswa yang tidak mengerjakan soal matematika karena tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Di sini, selaku tenaga pendidik atau guru yang mengajar, tidak harus langsung menyimpulkan kalau siswa ini tidak mampu. Tapi, di sini kita juga harus mempertimbangkan apakah siswa tersebut tidak mengetahui konsep dasar dari perkalian tersebut atau penjumlahan tersebut, atau belum mengetahui penjumlahan dasar yang telah diajarkan sebelumnya. Dan dapat kita simpulkan bahwa sebuah evaluasi pembelajaran diagnostik itu tidak memberikan perlakuan khusus kepada siswa untuk mendapatkan sebuah nilai, tapi memberikan perlakuan khusus kepada siswa agar kita tahu bagaimana cara siswa itu dapat mencapai suatu pembelajaran atau proses pembelajaran yang lebih maksimal. Simple kan? Dan jadi di sini kalian sudah tahu apa itu evaluasi pembelajaran diagnostik. Baik, saya akan menjelaskan evaluasi pembelajaran tentang penempatan. Adalah jenis evaluasi yang dilakukan sebelum proses pembelajaran dimulai dengan tujuan untuk mengetahui kondisi awal peserta didik. Evaluasi ini menilai kemampuan awal, pengetahuan, persyaratan, minat, bakat, dan serta kesiapan belajar peserta didik agar mereka dapat ditempatkan pada program, kelas, atau tingkat pembelajaran yang sesuai. Adapun evaluasi pembelajaran ini tidak bertujuan untuk memberi nilai, menilaikan untuk menentukan posisi awal peserta didik dalam sistem pembelajaran. Contohnya, penerapannya adalah tes sekolah, tes kemampuan awal, atau asesmen diagnostik awal. Baik, saya akan melanjutkan tentang fungsi penempatan, yaitu menempatkan peserta didik dalam suatu pembelajaran yang tepat, misalnya dalam menentukan program spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik.